Berlatar belakang di sebuah gurun Sahara, terlihat dua orang anak manusia yang resmi sedang berselingkuh nampak mendaratkan helikopter sewaannya tepat di sebuah villa di mana tidak ada tetangga julid yang akan menjadi CCTV tentang aktivitas bercocok tanam mereka. Richard yang kemudian nampak diberi sebuah hadiah kecil berupa peyote alias narkotika lokal oleh si Roberto, si supir helikopter, kemudian menggerebek Jennifer dengan adegan akhir berupa SpongeBob SquarePants di kamar villa miliknya. Richard yang kemudian terlihat selesai menelpon istrinya, nampak kembali mendatangi Jennifer untuk melakukan cocok tanam season 2. Dan di esok paginya, Jennifer yang terkejut dengan kedatangan Stanley dan juga Dimitri di villa sewaannya, kemudian dikenalkan oleh Richard kalau mereka berdua adalah teman baiknya yang akan ikut dalam kegiatan berburu yang sudah dijadwalkan olehnya. Penting harinya saat mereka melakukan pesta dan Dimitri bertanya tentang barang kecil yang nampak berada di atas meja, Richard yang kemudian menjelaskan kalau barang tersebut adalah peyote narkotika lokal yang bahkan efeknya bisa membuat seseorang menggergaji kakinya tanpa merasakan sakit sedikit pun di area tubuhnya. Richard yang kemudian memberikan peyote tersebut kepada Jennifer untuk disembunyikan dari kedua temannya, membuat Jennifer yang juga terlihat penasaran kemudian menyimpan barang tersebut di dalam kalung yang selalu dipakainya. Jennifer yang nampak kembali dan melakukan sedikit goyangan maut penggodanya, membuat Stanley yang sudah suka pada Jennifer menjadi baper dan berpikir kalau Jennifer seperti menyukai dirinya. Esok paginya, saat Jennifer terbangun dan merasa kalau Richard tidak ada di sisinya, Stanley yang terlihat sudah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua terlihat kecewa setelah mengetahui kalau Jennifer tidak memiliki perasaan kepadanya dan perilakunya semalam hanyalah sebuah pertunjukan yang Jennifer lakukan di dalam sebuah pesta. Stanley yang kemudian berbuat kasar dengan memperkaos Jennifer yang baru saja adus dan berniat untuk mengemas semua barang-barangnya, membuat Jennifer ketakutan dan Dimitri pun tidak berbuat apa-apa walau melihat dengan matanya sendiri saat Stanley bermain kasar dengan menggerepe Jennifer yang merupakan selingkuhan temannya. Richard yang terlihat sudah kembali ke villanya dan mengetahui tentang Jennifer yang sudah dijahati oleh temannya, kemudian nampak memarahi Stanley dan berusaha untuk menenangkan Jennifer dengan berkata kalau dia sudah mengurus semua keperluan dan akan memenuhi semua janji yang sudah dia ucapkan kepadanya. Jennifer yang terlihat tidak puas dan mengancam akan memberitahu istri Richard kalau dia tidak mau menelepon helikopter dan membawanya pulang dari sana, membuat Richard yang menjadi marah dan kemudian menamparnya seraya berkata jangan sekali-kali membawa nama istrinya ke dalam masalah yang saat ini sedang dihadapinya. Jennifer yang kemudian terlihat kabur diikuti oleh Richard, Dimitri, dan juga Stanley di belakangnya, membuat situasi menjadi sulit saat Jennifer kemudian terpojok dan melihat sebuah jurang terjal yang ada di hadapannya. Richard yang kemudian kembali merayu Jennifer untuk tenang dan terlihat menelepon helikopter seperti yang Jennifer inginkan, kemudian nampak mendorong Jennifer dari sana dan berkata kepada kedua temannya kalau Jennifer bisa membuat mereka bertiga di penjara seandainya Jennifer melaporkan kegiatan pemburuan liar yang telah mereka lakukan. Richard yang kemudian mempersiapkan senjata untuk berburu dan membereskan kekacauan yang sudah mereka perbuat, kemudian terlihat menelpon sang istri untuk bertanya sedikit tentang rumah sekaligus mengucapkan betapa dia sangat mencintai istrinya. Jennifer yang ternyata masih hidup dan tersadar dari pingsannya, kemudian mencoba menyelamatkan diri dengan cara membakar pohon yang menopang dirinya agar kemudian menjadi rapuh sehingga dia bisa mematahkan bagian pohon yang tertancap di tubuhnya. Jennifer yang kemudian berhasil selamat diikuti dengan kedatangan Richard beserta kedua sohibnya ke sana, membuat situasi menjadi tegang saat Jennifer berhasil mengelabui mereka dengan cara bersandar kepada dinding jurang tempat Richard menjatuhkannya. Stanley yang merasa ketakutan kalau Jennifer telah diselamatkan oleh seseorang dan memberi saran kepada Richard sebaiknya mereka membawa Jennifer ke rumah sakit dan berkata kalau insiden tersebut merupakan sebuah kecelakaan, ditentang oleh Richard seraya berkata kalau jangan pernah takut dengan keadaan dan lebih baik mereka kembali mencari Jennifer untuk memastikan keadaan di sana. Jennifer yang terlihat mendengarkan perbincangan dari Richard beserta sohibnya yang akan pergi turun ke bawah ke tempat dia berada, membuat Jennifer yang sedang terluka buru-buru pergi dari sana untuk menghindar dari kejaran mereka.
Peting harinya, Richard yang sampai ke tempat dia menjatuhkan selingkuhannya, tiba-tiba tersadar kalau Jennifer pernah nempel di dinding tersebut dan kemudian mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Jennifer di atas tanah. Richard CS yang kemudian menemui jalan buntu dengan sampai di sebuah sungai di mana jejak yang menuntun mereka nampak terputus di sana, kemudian membuat pencarian menjadi dua arah, sementara Stanley akan berjaga-jaga dengan harapan Jennifer akan kembali ke tempat mereka memarkir mobilnya. Stanley yang kemudian menunggu dibarengi dengan Jennifer yang terlihat bersembunyi saat Dimitri nampak sedang tak melihat ke arahnya, kemudian memutuskan untuk mengambil senapan Dimitri saat dia nampak sedang pipis dan melihat ke arah sebaliknya. Jennifer yang nampak berhasil mengambil senapan, namun ternyata itu adalah siasat Dimitri agar Jennifer datang langsung kepadanya, kemudian terlihat memukul Jennifer dan melaporkan kepada yang lainnya kalau dia berhasil menangkap Jennifer dan akan segera mengeksekusinya. C'est bon, je l'ai. Jennifer yang terlihat disiksa dan berhasil melawan balik Dimitri nampak membuat Dimitri kewalahan bahkan sampai berhasil mengalahkannya. Stanley yang terlihat senang karena berpikir Dimitri telah membereskan masalah yang disebabkan olehnya, berbanding terbalik dengan keadaan Dimitri yang terlihat sudah kalah dengan sebuah luka sampai-sampai Dimitri nampak mengapung di atas sungai. Jennifer yang kemudian mengendarai ATV dan membawa semua senjata yang Dimitri siapkan untuk mencarinya, kemudian kehabisan bahan bakar dan melanjutkan perjalanannya sampai menemui sebuah goa untuk sedikit beristirahat dan bersembunyi dari pengejaran yang dilakukan oleh selingkuhannya. Jennifer yang kemudian teringat peyote yang dia simpan di dalam kalungnya, lantas memakan narkotika tersebut karena mengingat obrolan tempo hari saat Richard berkata kalau efek dari obat tersebut bisa membuat seseorang tidak merasa sakit, bahkan jikalau orang yang memakan barang haram tersebut sedang berusaha untuk memotong salah satu bagian dari tubuhnya. Jennifer yang terlihat sudah mulai merasakan efek dan berhalusinasi dari obat yang dikonsumsi olehnya, kemudian mencoba mengobati luka yang dideritanya tanpa ada rasa sakit walaupun darah nampak bercucuran dari dalam tubuhnya. Esok paginya, Stanley yang dikagetkan oleh Richard yang terlihat kembali dengan binatang buruannya, nampak mencuci muka yang penuh dengan jerawat, kemudian terlihat terkejut karena melihat jasad Dimitri yang tiba-tiba muncul dari dalam sungai. Richard yang kemudian juga terkejut melihat hal tersebut, nampak menarik jasad temannya sekaligus meminta bantuan Stanley yang nampak syok di dalam mobil dengan apa yang sudah dilihatnya. Stanley yang kemudian mendatangi Richard dan membantunya untuk menghanyutkan jasad sang teman seraya berkata seandainya kau tidak mendorong Jennifer jatuh ke dalam lembah, kemudian mendapat sedikit bogeman mentah dari Richard tepat di hidung panjangnya. Jennifer yang terlihat sudah siuman dan sedikit berhalusinasi tentang keadaan dirinya, kemudian terlihat pergi keluar gua untuk memastikan dan mengawasi pergerakan dari para lelaki yang sedang mencarinya. Richard dan juga Stanley yang sudah sampai di tempat Jennifer memarkirkan motor ATV-nya, kemudian kembali membagi tugas pencarian untuk mencari Jennifer ke arah timur dan barat gurun Sahara. Jennifer yang terlihat menemukan lokasi dari Stanley berkat pantulan dari cermin yang Stanley gunakan untuk membersihkan kotoran di hidungnya, membuat Jennifer yang sudah dikuasai dendam kemudian mengikuti dan menjadikan Stanley sebagai target berikutnya. Stanley yang terlihat berhenti sejenak untuk sekedar mengisi bahan bakar mobilnya, kemudian nampak dibidik oleh Jennifer dan dengan kebetulan peluru tersebut berhasil mendarat tepat di bahunya. Stanley yang mengerak kesakitan kemudian terlihat melarikan diri diikuti oleh Jennifer yang terus mengikutinya dengan niat balas dendam membara yang sudah memenuhi buah dadanya. Stanley yang nampak mengikat luka di bahunya kemudian berhasil mengelabui Jennifer dengan bersembunyi di atas bukit dan siap membalas saat Jennifer terlihat mendahului dan tepat berdiri di depannya. Stanley yang dengan susah payah berhasil mengenai Jennifer tepat dekat dengan daun telinganya, membuat Jennifer yang merasa kesakitan kemudian segera pergi menjauh dan membuat ranjau dengan menjatuhkan kaca yang dihancurkan dari senter yang terlihat dimilikinya. Stanley yang terlihat terkena ranjau karena sudah tidak memakai alas cokor yang dia copot di kaki kirinya,
Kemudian memutuskan untuk kembali ke arah mobil dan mengejar Jennifer saat dia berhasil mencabut kaca yang tertancap di cokornya. Jennifer yang sudah bersiap dan berhasil mengalahkan Stanley walaupun si musuh berada di dalam mobilnya, kemudian memakai mobil Stanley dan terlihat pergi dari sana di saat Richard terdengar memanggil Stanley melalui alat komunikasi jarak jauhnya. Richard yang nampak sudah sadar kalau sesuatu telah terjadi kepada satu rekannya yang tersisa, kemudian terlihat kesal dan menendang-nendang pasir seperti bocil tak dikasih jajan, lalu OTW balik untuk kembali menuju villa pribadinya. Sesampainya dia di villa dan Richard terlihat menjeburkan babatoknya ke dalam kolam renang yang ada di sana, Richard pun kemudian menelpon Roberto, sang supir helikopter, untuk menjemput dirinya lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan olehnya. À tout à l'heure. Richard yang nampak menyadari kalau ada seseorang di dalam vilanya, kemudian mengecek seluruh ruangan dengan tanpa memakai sehelang benang pun yang ada di tubuhnya. Jennifer yang terlihat berdiri di sana dengan pemandangan yang sudah tidak asing lagi bagi dirinya, kemudian mengangkat senjata dan berhasil melukai Richard dengan shotgun 125 cc yang ada di tangannya. Richard yang kemudian berusaha membalas walaupun situasi sangatlah buruk bagi dirinya, kemudian terlihat mencoba untuk menghindar, diikuti oleh Jennifer yang kembali menyerang dengan mengikuti jejak darah yang telah ditinggalkan olehnya. Setelah sekian lama ucing-ucingan dan Richard nampak berhasil menekan Jennifer yang tiba-tiba tiserele alias terpeleset karena darah yang sangat banyak di sana, membuat Jennifer yang mendapatkan momentum kemudian menekan luka di tubuh Richard yang dibuat olehnya dan kemudian berhasil mengalahkannya. Pesan dari film Revenge kita kali ini adalah kalau Anda berselingkuh, janganlah berselingkuh dengan menggunakan perasaan dan lebih baik berselingkuh hanya dengan menggunakan alat kelamin saja. Tapi pesan yang lebih baiknya lagi adalah janganlah berselingkuh karena perselingkuhan akan membawa Anda ke dalam sebuah keputusasaan yang kalau ketahuan oleh istri Anda itu akan merugikan Anda. Karena sebuah perselingkuhan adalah lawan dari sebuah kesetiaan. Saya Mario Suhadma dengan semua aparat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.